Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ratna Pertiwi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas akuntansi 7 SIP 1. Dalam video kali ini, saya ingin mengkritik dan mereview tentang Green Competitive Advantage, Moderate dan Environmental Performance, Corporate Image, and Corporate Social Performance on Economy Performance oleh Pak Ari S. Kandi, Murtanto, Regina J. Arsya. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu risk gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Metode motivasi atau isu penelitian, kinerja industri manufaktur di Indonesia dinilai semakin produktif dan kompetitif. Terlihat dari data Badan Pusat Statistik BPS yang menunjukkan produksi industri manufaktur besar dan sedang atau IBS pada kuartal 1 perbanding 2019 naik 4-5% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Kinerja ekonomi yang bisa dilihat dari posisi saham sebuah perusahaan banyak dipengaruhi oleh resiko pasar yang tidak menentu sehingga membuat kinerja ekonomi sebuah perusahaan kerap kali tidak berjalan secara optimal. Ratio gap-nya, hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan persaingan bisnisnya semakin ketat karena ketidakpastian, ketidakjelasan dan bisnis lingkungan yang berkembang pesat. Di sini ada fenomena PT SAT Nusa Persada Tbk atau PTSN didirikan tahun 1990 itu sebagai perusahaan yang menyediakan jasa untuk manufaktur elektronik dan perusahaan produsen elektronik pertama yang berlantai di BIE pada tahun 2017. Berdasarkan data indeks harga saham gabungan selama 29 April sampai 3 Mei 2019, PTSN masuk dalam kategori top loser karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi 760 per sahamnya. Setelah sebelumnya sepanjang tahun 2018, harga saham PTSN meroket hingga 964% dan menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di BIE. Kritik untuk poin ini adalah penulis sudah cukup dalam menjelaskan motivasi atau isu penelitian, risk gap, dan fenomena dengan jelas dan baik. 2. Apakah referensi dalam artikel penelitian ini? Yang pertama, ada informasi teknologi memainkan peran penting dalam sosial dan perubahan ekonominya. Yang kedua, mencapai kinerja superior maka merupakan sebagai bentuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang ketiga, mengurangi produk atau biaya layanan melalui akumulasi investasi dan penyebaran IT sebelum penurunan ekonomi. Keempat, keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi. Kritiknya tidak ada untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan referensi dalam penelitian ini. Yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Kebaruan penelitian ini adalah kemampuan untuk menghasilkan probabilitas tinggi dan meningkatkan laba seiring waktu dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan data sekunder. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitian pada bagian abstraksi atau pengantar penelitian. Yang keempat, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Itu apakah corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap ekonomi performance? Apakah IT capabilities berpengaruh positif terhadap ekonomi performance? Lalu apakah superior performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance? Kritiknya, di bagian ini peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah secara detail
rumusan masalahnya hanya tersirat dari implisit. Yang kelima, apakah tujuan penelitian? Untuk mengetahui apakah corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Kedua, untuk mengetahui apakah IT capabilities berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Ketiga, untuk mengetahui apakah superior performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Yang keenam, apakah kontribusi penelitian ini? Dalam penelitian ini, fokus menjelaskan data-data di BIE dalam suatu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia kepada stakeholder untuk mengetahui tingkat keputusan dalam hal retur saham. Kritiknya, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara non-verbal. Seharusnya peneliti menyampaikan secara spesifik lagi dampak penelitian bagi stakeholder. Yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama ada signaling teori atau teori sinyal, yaitu merupakan teori yang menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Lalu ada legitimasi teori, yaitu merupakan teori yang penting bagi organisasi. Batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya organisasi dengan memperhatikan lingkungannya. Lalu ada teori stewardship, yaitu adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Stewardship teori muncul bersamaan dengan perkembangan akuntansi. Kritiknya tidak ada kritik. Peneliti sudah jelas menjelaskan teori stewardship, teori akuntansi positif, dan dalam penelitian secara eksplisit. Yang ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Itu tidak ada, kritiknya peneliti tidak memuat dan menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. 9. Buatlah gambar kerangka konseptual. Itu tidak ada, kritiknya peneliti tidak memuat dan menjelaskan kerangka konseptual dalam penelitiannya. Yang ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? H1, kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H2-nya, citra perusahaan memiliki efek positif terhadap kinerja ekonomi. H3-nya, kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4-nya, keunggulan kompetitif hijau berdampak positif bagi kinerja ekonomi. H5, keunggulan kompetitif hijau moderasi hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi. H6, keunggulan kompetitif hijau moderasi hubungan citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. H7, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan kinerja sosial perusahaan dengan kinerja ekonomi. Kritiknya, peneliti telah menyebutkan hipotesis penelitian secara eksplisit. Redaksional hipotesis H1, H2, H3, H4 mudah dipahami sehingga hipotesis dapat ditangkap dengan jelas. Yang ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, dan jenis data yang digunakan. Yang A, rancangan penelitian bersifat asosiatif, definisi operasional variabel dan pengukurannya, variabel dependen atau kinerja ekonomi, variabel independen, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan. Kritiknya tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah jelas dalam menyampaikan definisi operasional, variabel, dan pengukurannya. Yang C, teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dari hasil pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Terpilih 13 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 65 perusahaan yang terdaftar di BIE periode 2013 sampai 2017.
Kritiknya tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah jelas dalam menjelaskan teknik penarikan sampel yang digunakan. Unit analisis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi data panel. Alat analisis yang digunakan adalah aplikasi eView versi 0,9. Kritiknya, peneliti sudah jelas menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Jenis data. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dengan metode dokumentasi. Data didapat dari sebuah catatan dan dokumentasi perusahaan serta laporan keuangan melalui website www.idx.co.id. Kritisinya, peneliti sudah menampilkan jenis data secara jelas tapi secara implisit. Uji kelayakan modelnya. Dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis. Kritiknya, peneliti sudah jelas menampilkan uji kelayakan model tapi secara implisit. Metode analisis datanya yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel dengan beberapa indikator penilaian, diantaranya yaitu analisis deskriptif, model regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Kritisinya, peneliti yang sudah menampilkan jenis data secara jelas tapi secara implisit. Ke-12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Persamaan regresi yang digunakan dalam penguji hipotesis ini adalah analisis regresi data panel. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas menjelaskan persamaan analisis regresi data panel dalam penelitian ini. Yang ke-13, jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, atau jelaskan hipotesis yang terbukti dan tidak terbukti dari pembahasannya. Statistik deskriptif, peneliti sudah jelas dalam menampilkan data penelitian dengan jelas sehingga bisa digambarkan secara deskriptif dalam penelitiannya. Di sini ada hasil uji kelayakan modelnya. Hasil uji kelayakan modelnya menunjukkan bahwa nilai F statistik adalah 8. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Lalu ada hasil uji hipotesisnya, penguji signifikannya, parsial uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas pada variabel terkaitnya. Ya, di sini ada rumusnya. Lalu ini ada yang ke-14, apakah kesimpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitiannya? Kesimpulan menunjukkan bahwa kinerja lingkungan memiliki efek positif pada pekerja ekonomi dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau dari kinerja lingkungan memiliki efek positif dalam kinerja ekonomi dengan nilai koefisien lebih besar. Citra perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan memiliki efek positif pada kinerja ekonomi. Kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan juga belum berpengaruh pada kinerja ekonomi. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini. Walaupun secara singkat, tetapi peneliti tidak menjelaskan keterbatasan dan implikasi dari penelitian ini. Sekian video review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.